Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, namun Aruna masih duduk terpaku di meja makan yang dingin. Makanan yang ia masak sejak sore, sup buntut kesukaan suaminya, sudah berlemak dan membeku, sama seperti hatinya. Sudah hampir 1 tahun pernikahan mereka terasa seperti neraka sunyi. Tidak ada pertengkaran hebat yang melibatkan piring pecah, karena suaminya, Dr. Bramantio, SPOG, bahkan sudah tidak sudi berbicara dengannya. Bram menganggap Aruna seperti perabot rumah tangga yang tak terlihat. Ada, tapi tak bermakna. Suara kunci pintu digital berbunyi. Klek. Aruna mengangkat wajahnya, mencoba memasang senyum terbaik meski matanya bengkak karena menangis diam-diam. Bram masuk dengan jas putih yang disampirkan di lengan. Aroma parfum wanita yang asing, bercampur dengan bau antiseptik rumah sakit, menusuk hidung Aruna. Itu bukan parfum murah. Itu parfum yang sama yang tercium di kemeja Bram 3 hari lalu. Mas sudah pulang? Aku hangatkan makanannya ya. Suara Aruna terdengar parau, bergetar menahan perih. Bram tidak menatapnya. Pria itu berjalan lurus menuju kamar tidur tamu, kamar yang sudah ia tempati selama 6 bulan terakhir. Tidak perlu. Aku sudah makan. Jangan sok perhatian, Aruna. Itu menjijikkan. Kata-kata itu keluar begitu datar, namun tajamnya melebihi pisau bedah yang biasa Bram pegang. Menjijikkan? Aruna bangkit, rasa lelahnya mencapai puncak. Aku istrimu, Mas. Aku melayanimu, membersihkan rumahmu, menyiapkan segalanya. 1 tahun, Mas, 1 tahun kamu mendiamkanku seperti sampah. Apa salahku? Bram berhenti. Ia berbalik, menatap Aruna dengan tatapan yang membuat darah Aruna membeku. Tatapan penuh kebencian. Salahmu? Bram tertawa sinis. Ia melempar tas kerjanya ke sofa. Salahmu adalah kamu tidak berguna sebagai wanita. 5 tahun kita menikah, Aruna. 5 tahun. Mana anak yang aku impikan? Mana penerusku? Ibuku terus bertanya, rekan-rekanku sudah menyekolahkan anak mereka, dan aku pulang ke rumah yang sepi. Itu takdir Tuhan. Mas. Bukan takdir, tapi kamu yang rusak, potong Bram kejam. Kamu mandul, Aruna. Rahimmu kering. Aku seorang dokter kandungan, aku membantu ratusan wanita melahirkan setiap tahun, tapi istriku sendiri, 0 besar. Air mata Aruna tumpah. Hinaan itu sudah sering ia dengar, tapi malam ini rasanya berbeda. Malam ini rasanya final. Karena itu kamu mencari wanita lain? Tanya Aruna pelan. Clara? Teman sejawatmu itu? Wajah Bram menegang sejenak, lalu ia tersenyum miring. Ia tidak menyangkal. Setidaknya Clara wanita sejati. Dia subur. Dia mengerti duniaku. Tidak sepertimu, hanya ibu rumah tangga bodoh yang bisanya menghabiskan uangku. Bram merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan melemparkannya ke atas meja makan, tepat di sebelah mangkuk sup yang dingin. Tanda tangani. Besok pengacaraku akan mengurus sisanya ke pengadilan agama. Aku sudah muak. Aku ingin hidup bahagia dengan Clara. Aku ingin punya anak, bukan memelihara wanita mandul sepertimu. Aruna menatap amplop itu. Surat cerai. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun anehnya, di sela-sela kehancuran itu, ada sebuah rahasia kecil yang berdenyut di perut bawahnya. Tadi pagi, Aruna merasa mual hebat. Ia iseng menggunakan test pack yang ia simpan di laci kamar mandi. 2 garis merah. Jelas dan tegas. Setelah 5 tahun penantian, Tuhan memberikannya tepat di saat suaminya memutuskan untuk membuangnya. Tangan Aruna gemetar saat meraih amplop itu. Ia ingin berteriak, "Mas, aku hamil. Anakmu ada di sini." Tapi, bayangan wajah jijik Bram, hinaan, mandul, dan fakta bahwa ia telah berselingkuh dengan Clara, wanita yang pernah Aruna anggap teman, membuat kalimat itu tertahan di tenggorokan. Jika aku memberitahunya sekarang, dia mungkin akan kembali padaku, pikir Aruna. Tapi apakah dia kembali karena mencintaiku? Tidak. Dia hanya akan mencintai anak ini. Dan Clara. Clara akan tetap ada di sana. Aruna membayangkan anaknya lahir di keluarga yang toksik. Ayah yang tukang selingkuh, dan ibu tiri yang jahat. Tidak.
Aruna tidak akan membiarkan darah dagingnya disentuh oleh pria yang menyebut ibunya, wanita rusak. Aruna mengusap perut ratanya dengan lembut di balik meja, sebuah janji terucap dalam hati. Kamu milik ibu, nak. Hanya milik ibu. Baik, ucap Aruna. Suaranya tiba-tiba tenang, membuat Bram mengernyit heran. Tidak ada histeria? Tidak ada permohonan? Apa? Tanya Bram. Aku akan tanda tangani. Tapi dengan satu syarat, Aruna menatap mata suaminya lurus-lurus. Tatapan wanita yang sudah tidak punya rasa takut karena hatinya sudah mati. Rumah ini atas namaku. Warisan orang tuaku. Kamu yang keluar dari sini malam ini juga. Pergilah ke tempat pelakormu itu. Bram mendengus, meremehkan. Ambil saja gubuk ini. Aku bisa membeli 10 rumah yang lebih mewah untuk Clara. Hartamu tidak ada artinya dibanding karirku. Malam itu, Bram mengemasi barang-barangnya dengan kasar. Ia pergi tanpa menoleh sedikitpun, meninggalkan Aruna sendirian di rumah besar itu. Saat suara mobil Bram menjauh, pertahanan Aruna runtuh. Ia merosot ke lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk perutnya. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, kamu tidak akan punya ayah. Isaknya pilu di keheningan malam. Tapi ibu janji, ibu akan menjadi ayah dan ibu sekaligus untukmu. Kita akan hidup bahagia. Kita akan buktikan pada mereka bahwa kita bukan sampah. 2 bulan kemudian, proses perceraian berjalan kilat karena Aruna tidak menuntut harta Gonogini sepeser pun. Ia hanya ingin lepas. Ia ingin nama Bramantio hilang dari hidupnya sebelum perutnya mulai terlihat membuncit. Aruna menjual rumah kenangan orang tuanya. Terlalu sakit tinggal di sana. Dengan uang hasil penjualan, ia pindah ke kota yang berjarak ratusan kilometer, sebuah kota pesisir yang tenang namun cukup besar. Ia mengganti nomor ponsel, menghapus semua akun media sosial lama, dan memutuskan kontak dengan semua teman yang mengenal Bram. Ia benar-benar menjadi hantu. Di kota baru itu, Aruna menyewa sebuah paviliun kecil yang asri. Ia memulai bisnis catering kecil-kecilan. Morning sickness yang ia alami sangat parah. Seringkali ia harus berlari ke kamar mandi saat sedang memasak, memuntahkan isi perutnya hingga lemas. Tidak ada suami yang memijat tengkuknya. Tidak ada yang membawakannya teh hangat. Sabar ya, sayang. Kita kuat, bisiknya pada janin yang kini berusia 12 minggu. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia akan membuka internet lewat akun palsu, mengintip sosial media milik Clara. Di sana, terpampang foto-foto bahagia. Prewedding mewah di Bali. Foto Bram yang tersenyum lebar sambil memeluk pinggang Clara. Caption, akhirnya bersama belahan jiwa yang sempurna. Menunggu malaikat kecil hadir di antara kita. Couple goals Dr. Life. Hati Aruna terasa diiris sembilu melihatnya. Menunggu malaikat kecil, gumam Aruna getir. Kalian tidak akan pernah mendapatkannya dengan cara menyakiti orang lain. Aruna meletakkan ponselnya. Ia mengelus perutnya yang mulai sedikit menonjol. Tekadnya semakin membaja. Ia akan merawat dirinya, meminum vitamin terbaik, dan memakan makanan bergizi demi bayi ini. Ia tidak akan membiarkan Bram tahu. Ia akan memastikan karir Bram hancur, tapi tidak sekarang. Sekarang adalah waktunya bertahan hidup. 7 bulan kemudian, malam badai. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Petir menyambar-nyambar, membuat kaca jendela paviliun Aruna bergetar. Usia kandungan Aruna sudah memasuki bulan ke-9. HPL, hari perkiraan lahir, masih 2 minggu lagi menurut bidan desa tempat ia biasa periksa. Aruna sengaja memilih bidan biasa agar tidak ada jejak rekam medis yang bisa dilacak secara online ke sistem rumah sakit besar. Namun malam itu, pinggang Aruna rasanya mau patah. Aduh! Aruna meringis, mencengkeram spray. Sakit itu datang tiba-tiba dan tajam. Bukan kontraksi palsu. Ini rasanya seperti ada yang memaksa keluar. Air ketuban merembes, membasahi kasur. Belum waktunya, belum. Aruna panik. Ia sendirian. Ia berusaha meraih ponselnya, menelepon tetangga sebelah, Bu Ratna. Bu, tolong, sepertinya saya mau melahirkan. 15 menit kemudian, Bu Ratna datang dengan wajah panik bersama suaminya. Ya ampun,
Mbak Aruna. Pucat sekali. Kita ke bidan sekarang. Mereka memapah Aruna ke mobil tua milik suami Bu Ratna. Namun, di tengah jalan, kemacetan parah terjadi karena ada pohon tumbang akibat badai. Jalan menuju bidan tertutup total. Gimana ini, Pak? Mbak Aruna sudah teriak-teriak. Seru Bu Ratna panik. Aruna menggigit bibirnya hingga berdarah. Sakitnya luar biasa. Ia merasa bayinya sungsang atau ada masalah. Ia tahu, ia butuh lebih dari sekadar bidan. Rumah sakit Permata Bunda, teriak suami Bu Ratna. Itu satu-satunya yang bisa diakses lewat jalan tikus. Itu rumah sakit besar, pasti lengkap. Permata Bunda? Batin Aruna menjerit. Itu rumah sakit cabang dari grup tempat Bram bekerja dulu. Tapi ia tidak punya pilihan. Nyawa anaknya adalah prioritas. Terserah, cepat, sakit sekali. Rintih Aruna. Sesampainya di IGD, Aruna sudah setengah sadar. Pendarahan terjadi. Perawat langsung berlarian mendorong brankarnya. Pasien infartu. Pendarahan antepartum. Siapkan OK, ruang operasi, segera. Panggil dokter jaga spesialis. Teriak seorang perawat. Aruna samar-samar mendengar keributan itu. Matanya berkunang-kunang. Dokter spesialis baru saja tiba untuk shift malam. Dok, lapor perawat lain. Siapa? Dokter Bramantio. Dia baru mutasi dari pusat minggu ini. Dunia Aruna seakan runtuh untuk kedua kalinya. Di antara rasa sakit kontraksi yang mematikan, nama itu terdengar seperti vonis kematian. Bram? Di sini? Tidak. Tuhan, jangan dia, siapapun asal jangan dia. Aruna mencoba bicara, mencoba menolak, tapi tenaganya habis. Ia hanya bisa menggapai tangan perawat dengan lemah. Jangan dokter itu. Tapi suaranya hilang ditelan masker oksigen yang dipasangkan ke wajahnya. Kesadaran Aruna perlahan menghilang karena obat bius. Namun bayangan ketakutan bahwa pengkhianat itu yang akan menyentuh anaknya membuatnya meneteskan air mata terakhir sebelum gelap menyelimuti. Di koridor menuju ruang operasi, seorang dokter pria berjalan tegap sambil memasang sarung tangan lateks. Wajahnya tertutup masker medis, hanya matanya yang tajam terlihat. Ia baru saja bertengkar hebat dengan istri barunya, Clara, ditelepon karena masalah sepele. Moodnya hancur. Pasien anonim, Dok. KTP tertinggal. Kondisi gawat janin, lapor asisten dokter. Lakukan C-section, sesar, segera. Selamatkan bayinya dulu, baru ibunya. Perintah Dokter Bramantio dingin, tanpa tahu bahwa di balik pintu itu, masa lalunya sedang berjuang nyawa untuk melahirkan darah dagingnya sendiri. Takdir punya cara yang kejam untuk mempertemukan mereka kembali. Lampu operasi yang menyilaukan menyorot tajam ke arah meja bedah. Suara monitor jantung berbunyi ritmis. Beb beb beb, menjadi satu-satunya musik pengiring di ruangan steril yang dingin itu. Dokter Bramantio menarik napas panjang di balik masker medisnya. Ia berusaha menekan emosinya yang sedang berantakan. Pertengkarannya dengan Clara di telepon 10 menit lalu masih berdengung di telinganya. Kamu tuh egois, Bram. Kamu sibuk kerja terus di rumah sakit baru itu, sementara aku sendirian ngurus program bayi tabung ini. Kamu pikir enak disuntik hormon tiap hari? Teriakan Clara membuat kepala Bram pening. Padahal, kepindahan Bram ke kota ini demi mengejar gaji yang lebih besar untuk membiayai gaya hidup Clara yang selangit dan program IVF, bayi tabung, yang tak kunjung berhasil itu. Sudah 3 siklus gagal. Dokter bilang kualitas sel telur Clara bermasalah, tapi Clara selalu menyangkal dan menyalahkan Bram yang kurang istirahat. Skapel, pinta Bram dingin. Perawat instrumen dengan sigap menepukan gagang pisau bedah ke telapak tangan Bram yang terbungkus sarung tangan lateks. Di hadapannya, terbaring seorang wanita hamil yang wajahnya tertutup drape, kain operasi, hijau dan masker oksigen. Hanya perutnya yang membuncit besar yang terekspos, telah diolesi betadine hingga berwarna kekuningan. Tekanan darah pasien menurun, Dok. 90-60, lapor dokter anestesi. Dia kehilangan banyak tenaga sebelum sampai sini. Kita percepat, gumam Bram. Irisan Van Nenstiel. Tangan Bram bergerak lincah dan presisi. Sebagai dokter spesialis kandungan terbaik, operasi sesar adalah makanan sehari-harinya.
Ia membelah lapisan demi lapisan kulit, lemak, dan otot dengan gerakan otomatis tanpa perasaan. Baginya, pasien ini hanyalah objek medis. Hanyalah satu dari sekian banyak tugas malam ini. Namun, saat ia sampai di lapisan rahim, ada perasaan aneh yang menyelinap di dadanya. Perasaan dejavu yang mengerikan. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Air ketuban pecah jernih, lapor Bram pada tim. Ia memasukkan tangannya untuk meraih kepala bayi. Detik berikutnya, sebuah tangisan kencang memecah keheningan ruang operasi. Oeh, oeh, oeh. Tangisan itu melengking, kuat, dan entah mengapa, terdengar sangat familiar di telinga Bram. Itu bukan sekadar tangisan bayi. Itu terdengar seperti panggilan. Bram mengangkat bayi itu tinggi-tinggi. Laki-laki. Selamat, Ibu, ucap Bram, meski ia tahu pasien sedang tidak sadar penuh karena pengaruh bius. Perawat anak segera menyambut bayi itu dengan handuk hangat. Saat Bram menyerahkan bayi merah yang masih berlumuran darah itu, mata mereka bertemu sejenak. Bram terpaku. Bayi itu membuka matanya sedikit. Mata itu, bentuk hidungnya, bahkan lekukan dagunya yang sedikit terbelah. Kenapa bayi ini mirip sekali denganku saat kecil? Batin Bram tersentak. Ia menggelengkan kepala, mengusir pikiran gila itu. Semua bayi baru lahir terlihat sama, Bram. Jangan bodoh. Kamu cuma terlalu terobsesi punya anak, rutuknya dalam hati. Dokter? Jahitannya, tegur asistennya. Ah, ya. Jahit lapis demi lapis. Saya akan cek bayinya sebentar sambil menunggu plasenta lahir, ujar Bram, melanggar kebiasaannya. Biasanya ia akan langsung menyelesaikan jahitan dan pergi. Tapi kali ini, kakinya seolah ditarik magnet menuju meja penghangat bayi. Bram mendekat saat perawat sedang membersihkan bayi laki-laki yang montok dan sehat itu. Beratnya pasti di atas 3,5 kilogram. Bayi yang sempurna. Bram menyentuh tangan mungil bayi itu dengan jari telunjuknya. Seketika, jari-jari mungil itu menggenggam telunjuk Bram dengan kuat. Sangat kuat. Dengusan napas Bram tercekat. Sengatan listrik menjalar dari ujung jarinya langsung ke ulu hatinya. Rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa memiliki. Ganteng ya, Dok. Mirip Dokter Bramlo, hidungnya mancung. Celetuk perawat itu sambil terkekeh. Bram tertawa sumbang di balik maskernya. Ada-ada saja kamu, Sus. Dok. Pasien siuman sebentar tapi gelisah. Saturasi oksigen turun, teriak dokter anestesi tiba-tiba. Bram segera kembali ke meja operasi. Cek jalan napas. Jangan sampai dia shock. Bram kembali fokus menjahit rahim. Namun, kain penutup wajah pasien sedikit tersingkap karena gerakan gelisah pasien barusan. Masker oksigennya miring. Saat itulah, Bram melihatnya. Sebuah tahi lalat kecil di bawah telinga kiri pasien. Dunia Bram berhenti berputar. Tangan yang memegang jarum jahit itu gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan alatnya. Ia tahu tahi lalat itu. Ia pernah mencium tahi lalat itu ribuan kali saat mereka masih pengantin baru. Ia pernah membisikkan kata cinta tepat di titik itu. Dengan napas memburu dan jantung yang serasa mau meledak, Bram melupakan sterilitas. Ia menarik kain hijau yang menutupi wajah pasien. Wajah pucat pasasi tanpa rona darah itu terungkap. Rambut yang lepek oleh keringat menempel di dahi. Mata yang terpejam rapat dengan lingkaran hitam di bawahnya. Aruna, desis Bram. Suaranya hilang, tercekat di tenggorokan. Para perawat dan dokter lain saling pandang, bingung melihat reaksi dokter spesialis mereka. Dok? Dokter kenal pasien? Bram mundur selangkah seolah melihat hantu. Kakinya lemas. Ia menabrak troli alat hingga menimbulkan bunyi gaduh klontang. Aruna. Mantan istrinya. Wanita yang ia ceraikan setahun lalu. Wanita yang ia usir dari rumah. Wanita yang ia sebut mandul. Otak cerdas Bram bekerja cepat, menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Aruna ada di sini. Melahirkan. Bayi itu laki-laki. Cukup bulan. Kami bercerai 9 bulan yang lalu. Tidak mungkin. Bram bergumam, matanya nanar menatap perut Aruna yang baru saja ia bedah. 9 bulan? Jadi saat aku mengusirnya?
Ingatan malam itu menghantam Bram seperti truk berkecepatan tinggi. Ingatan tentang Aruna yang tidak melawan saat dilempar surat cerai. Ingatan tentang Aruna yang memegangi perutnya saat menangis di lantai. Ingatan tentang dirinya yang berteriak, "Rahimmu kering. Kamu mandul." Ya Tuhan. Bram merosot, lututnya membentur lantai ruang operasi yang dingin. Ia menatap tangannya yang berlumuran darah. Darah Aruna. Darah wanita yang ia campakan. Dan bayi di sana, bayi yang sedang menangis itu anakku. Bisik Bram, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, memburamkan pandangannya. Itu anakku. Dia tidak mandul. Aku yang membunuh jiwanya saat dia sedang mengandung anakku. Dokter Bram, sadar, dok, pasien pendarahan. Uterusnya tidak kontraksi dengan baik. Atonia uteri. Teriakan asisten menyadarkan Bram dari guncangan jiwanya. Naluri dokter Bram mengambil alih, meski jiwanya hancur. Jika ia tidak bertindak sekarang, Aruna akan mati. Dan jika Aruna mati di tangannya, Bram tahu ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidup. Bram bangkit dengan sisa tenaga. Matanya nyalang. Suntikan oksitosin 20 unit. Lakukan pijat fundus. Cepat. Jangan biarkan dia mati. Teriak Bram parau, suaranya bergetar penuh ketakutan. Ketakutan kehilangan wanita yang baru saja ia sadari betapa berharganya dia. Selama 1 jam berikutnya, Bram bertarung melawan maut. Ia menjahit, memijat rahim, dan melakukan segala cara untuk menghentikan pendarahan Aruna. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Setiap tetes darah yang keluar dari tubuh Aruna terasa seperti hukuman baginya. Bertahanlah, Aruna. Kumohon bertahanlah. Jangan tinggalkan aku dengan dosa ini, doa Bram dalam hati, doa yang tak pernah ia panjatkan selama bertahun-tahun. Akhirnya, pendarahan berhenti. Tanda-tanda vital Aruna stabil meski lemah. Bram merosot duduk di lantai ruang operasi yang sudah sepi setelah pasien dipindahkan ke ruang pemulihan, RR. Ia membuka masker medisnya, memperlihatkan wajahnya yang kacau balau. Ponsel di saku jas dokternya bergetar lagi. Nama, Clara My Love, muncul di layar. Bram menatap layar itu dengan tatapan kosong, lalu berubah menjadi jijik. Ia teringat kata-kata Clara dulu. Istrimu itu pasti ada masalah, Mas. Ceraikan saja. Aku akan berikan kamu keturunan. Dan Bram mempercayainya. Ia mengkhianati istri yang setia demi janji manis seorang wanita licik. Bram mengangkat telepon itu. Halo, kamu kemana sih? Aku nungguin kamu pulang bawain martabak. Suara manja Clara terdengar melengking. Clara? Suara Bram berat dan dingin, seolah datang dari liang kubur. Kenapa suaramu begitu? Kamu sakit? Aruna baru saja melahirkan, ucap Bram datar. Hening di seberang sana. Sangat lama. Apa? Suara Clara berubah tajam. Melahirkan? Anak siapa? Pasti anak selingkuhannya kan? Tuh kan benar kataku, dia itu wanita nggak benar. Anakku, Clara, potong Bram, air matanya menetes jatuh ke lantai. Dia melahirkan anakku. Bayinya persis sepertiku. Dan hitungan bulannya pas saat aku masih tidur dengannya. Nggak mungkin. Dia mandul. Kita sudah sepakat dia mandul. Clara mulai histeris. Tidak. Dia tidak mandul. Aku yang buta. Dan kamu? Bram menggertakkan gigi. Kita bicara nanti di rumah. Bram mematikan telepon, melempar ponselnya ke sofa ruang ganti dokter. Ia berdiri, membersihkan diri, lalu berjalan gontai menuju ruang pemulihan. Langkahnya terasa berat seolah memikul dosa seberat gunung. Di ruang pemulihan yang remang, Aruna mulai membuka matanya. Pengaruh bius mulai hilang. Rasa perih di perut bekas operasi mulai terasa menyengat. Aruna mengerjap, mencoba memfokuskan pandangan. Hal pertama yang ia lihat adalah sosok pria berjas putih yang berdiri di samping tempat tidurnya, menunduk dalam-dalam. Aruna mengira itu dokter jaga. Dok, anak saya? Bisiknya lemah. Pria itu mengangkat wajahnya. Saat mata mereka bertemu, napas Aruna tercekat. Monitor jantung di sebelahnya berbunyi lebih cepat. Beep 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 beep.
Bram. Mata pria itu merah dan basah. Wajahnya yang dulu angkuh kini penuh dengan penderitaan dan penyesalan yang teramat sangat. Sebelum Aruna sempat berteriak atau mengusirnya, Bram melakukan sesuatu yang tak pernah Aruna bayangkan seumur hidupnya. Dokter terhormat itu, pria yang dulu membuangnya seperti sampah, perlahan menekuk lututnya. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai rumah sakit yang dingin. Bram bersujud. Kepalanya menyentuh lantai di samping kaki tempat tidur Aruna. Bahunya berguncang hebat. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah, menggema memilukan di ruangan itu. "Maafkan aku, Aruna. Maafkan aku." Suara Bram terdengar hancur, sehancur harga dirinya saat ini. Aruna menatap puncak kepala suaminya, mantan suaminya, dengan tatapan kosong. Rasa sakit fisik pasca operasi tidak sebanding dengan rasa sakit hatinya yang kembali terkoyak melihat pria ini. Alih-alih merasa terharu, sebuah api kemarahan mulai menyala di dada Aruna. Api dendam yang selama 9 bulan ini ia jaga agar tetap membara. "Bangun," ucap Aruna dingin, suaranya serak namun tajam. Bram mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Tangannya mencoba meraih jemari Aruna. "Dek, aku salah, itu anakku kan? Anak kita?" Aruna menarik tangannya dengan kasar, seolah tangan Bram adalah najis. "Jangan sentuh aku," desis Aruna. Matanya menatap Bram dengan kebencian yang murni. "Anakku tidak punya ayah. Ayahnya sudah mati 9 bulan yang lalu, tepat saat dia mengatai ibunya wanita mandul." Aruna menunjuk pintu dengan jari gemetar. "Keluar. Atau aku akan teriak dan memberitahu semua orang bahwa Dr. Bramantio yang terhormat adalah penjahat yang menelantarkan istri dan anaknya sendiri." Bram berdiri kaku di depan dinding kaca ruang perinatologi, ruang bayi. Tangannya menempel pada permukaan kaca yang dingin, matanya tak berkedip menatap boks bayi bernomor 104. Di sana, di dalam selimut biru muda, putranya sedang tidur. Bayi itu, yang baru berusia beberapa jam, memiliki rambut hitam tebal, persis seperti rambut Bram. Bibirnya yang mungil mengerucut dalam tidur, dan sesekali tangannya bergerak refleks seolah ingin menggapai sesuatu. "Dokter Bram?" Suara seorang perawat menyentak lamunan Bram. Bram buru-buru menyeka sudut matanya yang basah dan berbalik. "Itu Suster Mirna, perawat senior yang sudah lama mengenalnya." "Ya, Sus," jawab Bram dengan suara serak. "Maaf, Dok. Saya mau konfirmasi data kelahiran untuk surat keterangan lahir, SKL." Ibu Aruna di kamar rawat inap menolak memberikan nama ayahnya. Kolom, "Nama ayah," dikosongkan. "Apa ada instruksi khusus? Soalnya kasihan nanti akta kelahirannya hanya anak seorang ibu." Pertanyaan itu menghantam dada Bram seperti palu godam. Dikosongkan. Aruna benar-benar ingin menghapusnya dari riwayat hidup anak itu. "Tulis nama saya," kata Bram tegas, meski ada getaran putus asa dalam suaranya. Suster Mirna terbelalak. "Maaf, Dokter Bram maksudnya?" "Saya ayahnya, Mirna. Tulis nama saya." "Dokter Bramantio, SPOG," bentak Bram, kehilangan kendali emosinya sesaat. Beberapa keluarga pasien lain menoleh kaget. Suster Mirna tampak bingung dan canggung. Ia tahu gosip yang beredar. Ia tahu Bram baru saja menikahi Clara beberapa bulan lalu dengan pesta mewah. Dan sekarang, dia mengklaim anak dari pasien anonim yang ternyata mantan istrinya? "Tetapi Dok, prosedurnya harus ada persetujuan dari ibu kandung jika status pernikahan tidak jelas atau sudah bercerai. Kalau Ibu Aruna menolak, aku akan bicara padanya," potong Bram kasar. Ia meninggalkan ruang bayi dengan langkah lebar menuju ruang rawat inap kelas 3, tempat Aruna ditempatkan sesuai jaminan kesehatan standarnya. Bram menerobos masuk ke kamar rawat inap yang berisi 6 tempat tidur itu. Aruna ada di pojok dekat jendela, terbaring lemah dengan infus yang masih menetes. Tirai penyekat di sekeliling tempat tidurnya tertutup setengah. "Pindahkan dia ke VVIP," perintah Bram pada perawat jaga yang sedang mengganti cairan infus Aruna. "Sekarang. Jangan biarkan istri, maksud saya, jangan biarkan ibu ini di bangsal panas begini." Perawat itu mengangguk takut-takut dan bergegas pergi untuk mengurus administrasi.
Kini hanya tinggal mereka berdua. Aruna perlahan menoleh. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya setajam silet. Tidak ada lagi Aruna yang lembut dan penurut. Wanita di hadapannya ini asing. Sudah kukatakan jangan ganggu aku, ucap Aruna datar. Bram mendekat, tangannya gemetar ingin menyentuh tangan Aruna, tapi ia tahan. Dek, Aruna, kenapa kamu taruh namamu saja di akta bayi kita? Dia butuh status hukum. Dia butuh ayahnya. Dia punya status hukum. Anak sah dari Aruna, jawab Aruna tenang. Dan soal ayah? Dia tidak butuh ayah yang lebih memilih percaya pada selingkuhannya daripada istrinya sendiri. Aku dijebak, Aruna. Bram membela diri, suaranya parau penuh penyesalan. Kamu tahu kan aku sangat ingin punya anak? Clara, dia menunjukkan hasil lab padaku dulu. Dia bilang kamu punya masalah hormon parah yang membuat sel telurmu tidak bisa matang. Dia bilang kamu polistik ovari, POS, akut dan rahimmu infantil, kecil. Sebagai dokter, aku percaya data medis. Aruna tertawa pelan. Tawa yang kering dan menyakitkan. Data medis. Aruna menatap Bram dengan pandangan meremehkan. Kapan kamu pernah memeriksaku secara langsung? Bram? Kapan kamu pernah melakukan USG padaku dengan tanganmu sendiri? Bram terdiam. Mulutnya terkunci. Selama pernikahan mereka, Bram selalu sibuk. Ketika Aruna mengeluh sulit hamil, Bram menyuruh Aruna periksa ke Clara, yang saat itu adalah asisten dokter kepercayaannya, karena Bram merasa tidak etis dan terlalu emosional jika memeriksa istri sendiri. Ia mempercayakan kesehatan istrinya pada Clara sepenuhnya. Kamu tidak pernah memeriksaku, lanjut Aruna, air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Kamu telan mentah-mentah omongan Clara yang bilang aku mandul. Kamu bahkan tidak pernah melihat hasil lab aslinya, kan? Kamu cuma dengar laporannya. Wajah Bram memucat. Benar. Ia tidak pernah melihat printout aslinya. Ia hanya melihat ringkasan yang dibuatkan Clara di atas meja kerjanya. Ya Tuhan. Desis Bram. Kakinya lemas. Ia mundur selangkah, menabrak kursi penunggu. Jadi selama ini, Clara memalsukan hasil pemeriksaanmu? Tanyakan pada istri tercintamu itu, cibir Aruna. Yang jelas, buktinya sekarang ada di ruang bayi. Aku subur, Bram. Sangat subur. Sekali kamu menyentuhku tanpa pengaman, aku hamil. Jadi, siapa yang sebenarnya bermasalah di sini? Bram merasa dunia berputar. Rasa bersalah yang tadi pagi sudah besar, kini bertambah dengan rasa bodoh yang luar biasa. Ia, seorang dokter spesialis kandungan terbaik, ditipu mentah-mentah oleh selingkuhannya sendiri soal kesuburan istrinya. Aku akan ceraikan Clara, ucap Bram tiba-tiba. Matanya nyalang menatap Aruna. Aku akan ceraikan dia. Kita rujuk, Aruna. Demi anak kita, aku akan perbaiki semuanya. Aku akan sujud di kaki orang tuamu, makam orang tuamu. Aku akan lakukan apapun. Tolong izinkan aku menggendong anakku. Aruna memalingkan wajahnya ke jendela, menatap hujan yang mulai reda di luar. Terlambat, Mas, bisik Aruna. Panggilan, Mas, itu terdengar asing dan menyakitkan. Luka fisik pasca operasi ini akan sembuh dalam beberapa minggu. Tapi luka yang kamu dan Clara buat di hatiku, itu abadi. Kamu bilang aku menjijikkan. Ingat? Kamu bilang rahimku kering. Aku tarik ucapan itu. Aku emosi. Kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Aruna menekan tombol panggil perawat. Keluar. Atau aku panggil satpam. Bram keluar dari ruangan Aruna dengan jiwa yang hancur lebur. Ia berjalan seperti zombie menuju ruang kerjanya. Pikirannya penuh dengan bayangan Clara. Wanita yang ia nikahi karena ia pikir bisa memberinya keturunan, ternyata adalah ular berbisa yang memanipulasi segalanya. Saat Bram membuka pintu ruang kerjanya, ia terkejut. Clara sudah ada di sana, duduk di kursi kebesaran Bram, memutar-mutar pulpen mahal milik Bram. Wajahnya cantik dengan riasan full makeup, namun sorot matanya memancarkan kecemasan yang ditutup-tutupi dengan arogansi. Lama sekali kamu di ruang operasi, sayang.
Sapa Clara dengan senyum manis yang kini terlihat mengerikan di mata Bram. Aku dengar ada pasien darurat mantan istrimu? Kasihan ya, pasti bayinya meninggal atau cacat. Kan dia mandul. Plak. Bram menggebrak meja kerjanya dengan keras, hingga Clara terlonjak kaget. Bram, kamu kenapa sih? Pekik Clara. Bram berjalan mendekat, tatapannya membunuh. Ia mencengkeram lengan Clara, memaksa wanita itu berdiri. Jujur padaku, Clara, geram Bram di depan wajah istrinya. Hasil lab Aruna 2 tahun lalu. Yang kamu bilang dia pos dan rahim infantil. Mana buktinya? Mana printout aslinya? Wajah Clara berubah pucat pasi dalam sekejap. Matanya bergerak liar. Kakakmu kenapa nanya itu sekarang? Itu kan sudah lama. Jawab aku, bentak Bram. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Hilang. Sudah dibuang saat kita pindahan, jawab Clara panik. Kenapa sih? Kamu kok membela dia? Bram melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat Clara terhuyung kembali ke kursi. Dia baru saja melahirkan, Clara. Melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Cukup bulan. Tanpa bantuan obat penyubur. Tanpa bayi tabung, desis Bram. Bayi itu anakku. Wajahnya jiplakan wajahku. Mulut Clara terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebohongan besarnya runtuh seketika. Jadi, lanjut Bram dengan suara bergetar menahan amarah, kalau dia subur, dan aku subur, lalu kenapa selama 6 bulan kita menikah dan 3 kali siklus bayi tabung, kamu tidak kunjung hamil? Padahal kamu bilang kamu sehat. Clara terdiam. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bram tertawa sinis. Jangan-jangan, hasil lab yang kamu tunjukkan padaku dulu itu, hasil lab milikmu sendiri? Kamu menukar label namanya, kan? Enggak, Bram, kamu ngawur. Clara mencoba berdiri dan memeluk Bram, tapi Bram menepisnya jijik. Mulai hari ini, jangan injakan kakimu di rumah sakit ini, ucap Bram dingin. Dan bersiaplah. Aku akan menyelidiki rekam medismu sampai ke akar-akarnya. Jika terbukti kamu memalsukan data medis Aruna, aku bukan hanya akan menceraikanmu. Aku akan memenjarakanmu atas tuduhan pemalsuan dokumen dan malpraktik. Bram, kamu nggak bisa gitu. Aku istrimu. Clara menangis histeris, topeng wanita elegannya hancur. Aku melakukan itu karena aku cinta sama kamu. Aruna itu membosankan. Dia nggak pantas buat kamu. Keluar. Bram menyeret Clara keluar dari ruangannya, tidak peduli pada staf rumah sakit yang menonton drama itu dengan mulut menganga. Malam harinya, di ruang rawat VVIP, Aruna akhirnya dipindahkan karena desakan Direktur RS yang takut skandal Bram mencuat. Aruna sedang menyusui bayinya untuk pertama kali. Rasa sakit di jahitan perutnya seakan sirna saat melihat mulut mungil itu mencari-cari sumber kehidupan. Namamu Bara, bisik Aruna lembut, mengecup dahi bayinya. Bara angkasa. Kamu akan jadi api yang membakar semangat ibu, dan angkasa tempat ibu menggantungkan harapan. Pintu kamar terbuka pelan. Bukan Bram, tapi Clara. Mata Clara sembab, make-upnya luntur. Ia menyelinap masuk saat penjagaan sedang lengah. Aruna tidak kaget. Ia justru tersenyum tipis. Senyum seorang pemenang. Ia menutupi dadanya dengan kain, lalu menatap Clara dengan tenang. Mau apa lagi? Mau melihat bukti bahwa suamimu bukan mandul, tapi kamulah yang rusak. Tembak Aruna langsung. Clara gemetar menahan amarah. Dasar wanita jalang. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja menyembunyikan kehamilan ini biar Bram merasa bersalah. Aku menyembunyikannya untuk melindungi anakku dari wanita jahat sepertimu, jawab Aruna santai. Lihat dia, Clara. Lihat anak ini. Dia darah daging Bram. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu berikan padanya. Clara maju selangkah, tangannya terkepal seolah ingin menyerang Aruna. Jangan coba-coba. Aruna menekan tombol emergency di samping tempat tidur. 1 langkah lagi, keamanan akan menyeretmu. Dan asal kamu tahu, aku sudah merekam pembicaraan ini. Aruna mengangkat ponselnya yang menyala dalam mode perekam suara. Kamu pikir aku Aruna yang dulu? Yang bodoh dan penurut? Aruna mencondongkan tubuhnya sedikit,
tatapannya menusuk tajam ke manik mata Clara. Nikmatilah sisa waktumu dengan Bram. Atau lebih tepatnya, nikmatilah kehancuranmu. Karena setelah ini, aku akan pastikan seluruh dunia tahu siapa Dr. Bram dan perawat Clara yang sebenarnya. Pintu kamar terbuka kasar. 2 orang satpam masuk. Maaf Bu, jam besuk sudah habis. Dan Anda dilarang masuk ke sini, ucap satpam tegas pada Clara. Saat Clara diseret keluar, ia berteriak-teriak memaki Aruna. Namun Aruna hanya kembali menatap putranya, Bara, yang tertidur pulas seolah tidak terganggu oleh keributan dunia. Tidur yang nyenyak. Sayang, gumam Aruna, permainan baru saja dimulai. Di luar jendela, badai sudah berlalu. Namun badai sesungguhnya baru saja melanda kehidupan Bram dan Clara. 3 hari pasca operasi, Aruna sudah bersiap pulang. Dokter penanggung jawab, bukan Bram, karena Aruna menolak keras diperiksa oleh mantan suaminya itu, menyatakan kondisi luka jahitan Aruna sangat baik dan Bara juga sehat. Aruna sedang mengancingkan baju bayi pada tubuh mungil Bara ketika pintu kamar rawat inap VVIP terbuka. Bram masuk. Wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun dari usianya. Lingkaran hitam di bawah matanya, rambut yang sedikit berantakan, dan kemeja yang kusut menunjukkan bahwa pria itu tidak tidur berhari-hari. Di tangannya ada sebuah tas berisi perlengkapan bayi mahal dan kunci mobil. Aruna, panggil Bram pelan. Aruna tidak menoleh. Ia tetap fokus membedong Bara. Saya sudah bilang ke perawat, saya tidak mau menerima tamu. Apalagi Anda. Aku bukan tamu. Aku ayahnya. Bram melangkah mendekat, meletakkan kunci mobil di atas meja nakas. Ini kunci mobil baru. Honda CR-V, di dalamnya sudah ada karsi terbaik untuk Bara. Aku juga sudah menyewakan apartemen mewah di pusat kota untuk kalian. Tinggalkan paviliun kumuh itu. Anakku tidak pantas tinggal di sana. Aruna akhirnya berbalik. Ia menatap kunci mobil itu, lalu menatap Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada hening yang panjang. Ambil kembali, ucap Aruna tenang. Dek, tolong. Jangan keras kepala. Pikirkan Bara. Dia butuh kenyamanan. Kenyamanan? Aruna tersenyum miring. Kenyamanan terbesar bagi Bara adalah jauh dari ayahnya yang pengkhianat. Kamu pikir uangmu bisa membeli pengampunan? Kamu pikir mobil mewah bisa menghapus memori saat kamu melempar surat cerai di wajahku? Aruna menggendong Bara, lalu mengambil tas pakaiannya sendiri. Ia berjalan melewati Bram begitu saja. Tunggu. Kamu mau pulang naik apa? Taksi online? Jahitanmu masih basah, Aruna. Bram mencoba meraih lengan Aruna. Jangan sentuh aku, bentak Aruna. Suaranya bergema di ruangan itu. Bara sedikit menggeliat kaget. Aruna menatap mata Bram tajam. Dengar baik-baik, Dr. Bramantio. Uangmu haram bagi kami. Aku bisa menghidupi anakku dengan uang cateringku yang halal, bukan dari gaji dokter yang tega menelantarkan istrinya demi selingkuhan. Minggir. Aruna berjalan keluar dengan kepala tegak. Di lobi, Bu Ratna dan suaminya sudah menunggu dengan mobil tua mereka. Aruna masuk ke mobil itu tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bram yang terpaku di pintu masuk lobi rumah sakit. Melihat mobil butut itu membawa pergi mantan istri dan anaknya, hati Bram terasa diremas kuat. Rasa kehilangan itu nyata. Dan rasa bersalah itu membunuhnya pelan-pelan. Siang harinya, laboratorium rekam medis. Bram tidak pulang ke rumah. Ia tidak sudi melihat wajah Clara. Sejak kejadian di ruang kerjanya, Bram tidur di ruang istirahat dokter. Namun hari ini, ia punya misi. Tekadnya sudah bulat untuk membongkar kebohongan Clara. Bram memanggil kepala laboratorium rumah sakit, Dr. Haryo, yang merupakan teman kuliahnya dulu. Yo, aku butuh bantuanmu. Ini masalah hidup dan mati, ucap Bram serius. Ada apa, Bram? Tumben serius amat? Aku mau kamu cek rekam medis atas nama Clara Sasmita. Dia pernah melakukan pemeriksaan kesuburan di klinik tempat kita kerja dulu, sekitar 3 tahun lalu. Tapi aku curiga datanya dimanipulasi. Aku mau kamu cari backup data digital dari server pusat klinik itu. Kamu punya akses kan? Dr. Haryo mengernyit. Istrimu sendiri? Kenapa? Lakukan saja. Tolong.
1 jam kemudian, Dr. Haryo keluar dari ruang server dengan wajah tidak enak. Ia membawa selembar kertas hasil print. Bram, lo harus lihat ini, ucap Dr. Haryo pelan. Ia menyerahkan kertas itu pada Bram. Ini data asli dari server cloud yang tidak bisa dihapus manual. Tanggalnya cocok dengan waktu Clara bilang dia periksa Aruna. Bram menyambar kertas itu. Matanya menelusuri baris demi baris angka dan diagnosa medis. Nama pasien, Clara Sasmita, usia 28 tahun, saat pemeriksaan, diagnosa, Chronic Pelvic Inflammatory Disease, PID, grade 4 bilateral hydrosalpinx. Catatan tambahan, kerusakan tuba falopi permanen akibat infeksi menular seksual yang tidak ditangani bertahun-tahun dan riwayat kuretase, aborsi, yang tidak steril sebanyak 3 kali. Kesimpulan, sterilitas permanen, mandul total. Tangan Bram gemetar hebat hingga kertas itu berbunyi krek-krek. Darah naik ke kepalanya. Selama ini, Clara menipunya habis-habisan. Clara bilang Aruna yang mandul. Clara bilang Aruna yang punya masalah. Ternyata, Clara lah yang mandul total karena masa lalunya yang liar. Infeksi menular seksual? Aborsi tidak steril 3 kali? Bram merasa ingin muntah. Ia menikahi wanita yang rahimnya rusak karena pergaulan bebas, dan demi wanita itu, ia membuang Aruna, wanita suci yang menjaga dirinya dan terbukti subur. Bram? Lo oke? Tanya Dr. Haryo cemas melihat wajah sahabatnya memerah padam. Trims? Yo. Lo simpan rahasia ini dulu, ucap Bram kaku. Bram meremas kertas itu, memasukkannya ke saku jas, dan melangkah keluar rumah sakit. Kali ini, ia pulang. Ia akan mengakhiri sandiwara ini. Rumah mewah Bram v. Clara. Bram membanting pintu depan hingga lukisan di dinding bergetar. Clara sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menangis, dikelilingi tisu bekas. Melihat Bram pulang, wajahnya berbinar sesaat. Sayang, akhirnya kamu pulang. Aku minta maaf soal kemarin, aku cuma cemburu. Clara bangkit hendak memeluk. Bram melempar kertas hasil lab yang sudah lecek itu tepat ke wajah Clara. Baca, perintah Bram dingin. Clara memungut kertas itu. Saat membacanya, wajahnya langsung pucat pasi seputih tembok. Bibirnya gemetar. Rahasianya yang paling kelam, yang ia kubur dalam-dalam, kini telanjang di hadapan suaminya. Ini salah, ini rekayasa. Jangan bohong lagi. Teriak Bram. Urat lehernya menonjol. Itu data dari server pusat. 3 kali aborsi, Clara? Penyakit kelamin? Itu sebabnya kamu tidak bisa hamil. Itu sebabnya kamu memfitnah Aruna mandul, supaya aku tidak curiga kalau kita gagal punya anak. Itu karena kamu. Clara jatuh terduduk di lantai. Ia menangis histeris. Kali ini bukan tangisan manipulatif, tapi tangisan ketakutan. Maafkan aku, Bram. Aku takut kehilanganmu. Dulu aku muda dan bodoh. Aku memang pernah salah pergaulan, tapi aku mencintaimu. Cinta? Bram tertawa hambar, penuh kejijikan. Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai statusku sebagai dokter. Kamu butuh inang untuk hidup enak, karena kamu tahu masa lalumu busuk. Dan bodohnya aku termakan tipu dayamu. Bram berjongkok, menatap mata Clara dengan tatapan mematikan. Kemas barangmu. Sekarang. Aku tidak mau melihat satupun barangmu di rumah ini dalam waktu 1 jam. Bram, jangan usir aku. Aku malu kalau pulang ke rumah orang tuaku. Tolong. Clara bersujud memeluk kaki Bram. Bram menendang pelan kaki Clara agar melepaskannya. Itu bukan urusanku. Besok pengacaraku akan mengirim surat cerai. Alasannya, penipuan dalam pernikahan dan cacat moral. Kamu tidak akan dapat sepeserpun harta Gonogini. Bram naik ke lantai atas, masuk ke kamar utama, dan mengunci pintu. Membiarkan Clara meraung-raung di ruang tamu sendirian. Di dalam kamar yang gelap, Bram duduk di tepi ranjang. Ia melihat foto pernikahannya dengan Aruna yang sempat ia simpan di laci paling bawah. Ia mengusap wajah Aruna di foto itu. Maafkan Mas, Dek. Mas kena karma. Mas hancur. Isak Bram sendirian. Namun,
Bram tidak tahu bahwa kehancurannya baru saja dimulai. Serangan dari dalam rumah tangganya sudah terjadi, tapi serangan dari luar sedang dipersiapkan oleh Aruna. Di paviliun kontrakan Aruna. Malam semakin larut. Aruna baru saja menidurkan Bara. Bayi itu tidur sangat nyenyak setelah menyusu. Aruna duduk di depan laptop tuanya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang bertekad baja. Ia membuka akun Facebook dan Instagram barunya yang ia beri nama samaran, Suara Hati Ibu. Namun, ia tahu algoritma sosial media akan bekerja cepat. Aruna mengunggah sebuah foto. Foto itu hanya memperlihatkan tangan mungil Bara yang menggenggam jari telunjuk Aruna. Estetik, namun menyiratkan kesedihan. Ia mulai mengetik caption. Jemarinya menari lincah, menuangkan rasa sakit yang ia pendam selama setahun. Judul, dibuang karena difitnah mandul. Ternyata Tuhan menitipkan malaikat di rahimku. Setahun lalu, aku diusir dari rumahku sendiri. Suamiku, seorang dokter spesialis kandungan yang terhormat di kota ini, melempar surat cerai di wajahku. Alasannya? Dia bilang aku mandul. Dia bilang rahimku kering. Ironisnya, dia mengatakan itu demi wanita lain. Wanita yang dia sebut subur dan sempurna, yang ternyata adalah rekan kerjanya sendiri. Malam itu aku pergi membawa luka, tanpa sempat memberitahunya bahwa ada 2 garis merah di test packku. Aku memilih diam. Karena buat apa memberitahu pria yang sudah jijik padaku? Hari ini, putraku lahir. Wajahnya persis ayahnya. Tanpa bayi tabung, tanpa obat penyubur. Bukti nyata bahwa aku tidak rusak. Dan kabar burung yang kudengar, sang dokter dan istri barunya kini sedang panik karena karma mulai bekerja. Ternyata, bukan aku yang bermasalah secara medis. Untuk Pak Dokter B, di rumah sakit PB, selamat menikmati hidup barumu. Anak ini milikku. Darah dagingmu yang kau buang, kini menjadi kekuatanku. Kisah nyata perselingkuhan Dokter Karma pejuang ibu. Aruna membaca ulang tulisan itu. Tidak ada nama lengkap yang disebut, tapi inisial dan profesi itu sangat spesifik. Di kota ini, komunitas medis tidak terlalu besar. Orang-orang akan segera tahu siapa yang dimaksud. Dengan satu tarikan napas panjang, Aruna menekan tombol post. Ini baru permulaan, Mas Bram. Clara, gumam Aruna dingin. Dalam waktu 1 jam, postingan itu mendapat ratusan like. Komentar-komentar mulai bermunculan. Gila, dokter kandungan tapi nggak tahu istrinya hamil. Spill nama dokternya dong, Bun. Dokter B di RSPB? Kayaknya aku tahu deh. Yang baru pindah itu kan? Ih serem banget pelakornya fitnah istri sah mandul. Bola salju kehancuran telah digulirkan. Dan besok pagi, saat Bram bangun tidur, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, koridor Rumah Sakit Permata Bunda terasa berbeda bagi Dokter Bramantio. Biasanya, saat ia melangkah dengan jas putih kebanggaannya, para perawat akan menyapa dengan hormat dan pasien akan menatapnya dengan kekaguman. Bram adalah dewa kecil di Departemen Kebidanan. Namun hari ini, udara terasa sesak oleh bisik-bisik. Saat Bram melewati Nurse Station, sekumpulan perawat yang sedang menunduk menatap ponsel tiba-tiba bubar. Mereka saling menyikut, lalu melirik Bram dengan tatapan aneh. Ada rasa jijik, penasaran, dan cemooh yang tersirat. Pagi, sapa Bram kaku. Pak Pagi, Dok, jawab salah satu perawat senior terbata-bata, tidak berani menatap mata Bram. Bram masuk ruangannya dengan perasaan tidak enak. Ia membuka ponselnya, berniat mengecek jadwal operasi. Namun, notifikasi dari grup WhatsApp alumni kedokterannya meledak. Seorang teman mengirim tangkapan layar, screenshot, dari sebuah postingan viral di Facebook dan Instagram. Bro, ini bukan lo kan? Inisialnya sama, RS-nya sama. Rame banget di Twitter dan TikTok juga. Jantung Bram berdegup kencang. Ia membuka tautan itu. Postingan Aruna dengan foto tangan mungil Bara. Like, 45.000 share, 12.000 komentar, 8.500. Bram membaca kolom komentar dengan tangan gemetar. Netizen Indonesia yang terkenal militan sedang menguliti hidupnya tanpa ampun. Gila sih, dokter kandungan tapi gak bisa bedain istri mandul sama enggak?
Gelar doang panjang, otak nol. Spill nama dokternya. Gue gak mau lahiran sama dokter yang ngelantarin anaknya sendiri. Takut karma. Inisial B di RSPB Kota X? Fix ini dokter Bramantio. Gue pernah periksa sama dia, orangnya emang sombong banget. Itu pelakornya perawat di situ juga kan? Jijik banget ih, satu RS isinya orang toksik. Duh. Bram menjatuhkan ponselnya ke meja. Kepalanya pening. Reputasi yang ia bangun belasan tahun dengan kerja keras, belajar siang malam, mengejar spesialisasi, hancur lebur hanya dalam satu malam karena satu postingan curahan hati. Tok, tok, tok. Pintu ruangannya diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Asisten Direktur RS masuk dengan wajah tegang. Dr. Bram, dipanggil Direktur Utama sekarang. Ada komplain massal dari pasien yang membatalkan jadwal operasi hari ini. Di ruang Direktur, Dr. Gunawan, Direktur RS Permata Bunda, melempar tumpukan berkas ke meja di hadapan Bram. Jelaskan ini, Bramantio, bentak pria tua itu. 5 pasien VIP membatalkan persalinan denganmu pagi ini. Mereka minta ganti dokter. Alasannya? Mereka tidak percaya pada moralitasmu. Bram menunduk, wajahnya merah pada menahan malu. Itu masalah pribadi saya, Dok. Mantan istri saya salah paham. Salah paham? Potong Dokter Gunawan tajam. Apakah benar kamu menceraikannya karena alasan mandul, padahal dia hamil anakmu? Apakah benar kamu menikahi selingkuhanmu yang ternyata memalsukan data medis? Bram terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Diamu berarti iya, Dokter Gunawan memijat pelipisnya. Rumah sakit ini punya kode etik. Kita melayani nyawa. Kepercayaan adalah segalanya. Kalau pasien tidak percaya padamu, keahlian bedahmu yang hebat itu tidak ada gunanya. Saya akan bereskan, Dok. Beri saya waktu, pinta Bram putus asa. Saya skors kamu selama 2 minggu, putus Dokter Gunawan dingin. Selesaikan masalah rumah tanggamu. Pastikan beritanya reda. Jika dalam 2 minggu nama baik rumah sakit masih terseret, silakan angkat kaki dari sini. Bram berjalan keluar dari ruangan direktur seperti orang mabuk. Diskors. Dia, dokter terbaik, diskors. Saat ia berjalan menuju parkiran, ia melihat seorang ayah muda sedang menggendong bayi yang baru lahir, menciumi pipi bayi itu dengan penuh cinta, sementara istrinya tersenyum bahagia di kursi roda. Pemandangan itu menampar Bram lebih keras daripada bentakan direktur. Seharusnya itu dia. Seharusnya dia yang menggendong Bara. Seharusnya dia yang tersenyum pada Aruna. Tapi kesombongan dan kebodohannya telah merenggut momen itu selamanya. Di sebuah motel murah, Clara membanting ponselnya ke kasur yang berbau apek. Ia baru saja diusir dari apartemen sewaannya, karena kartu kreditnya diblokir oleh Bram. Semua akses keuangannya diputus. Dan sekarang, ia membaca berita viral itu. Namanya, meski disamarkan, menjadi bulan-bulanan. Identitasnya sebagai mantan perawat yang merebut suami orang, dan memalsukan data medis, mulai tercium netizen. Kurang ajar kamu, Aruna, teriak Clara histeris. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Ia mencoba menelepon Bram ratusan kali, tapi nomornya sudah diblokir. Ia mencoba datang ke rumah sakit, tapi satpam sudah memegang fotonya dengan instruksi, dilarang masuk. Clara merasa terpojok. Dia tidak punya uang, tidak punya suami, dan sekarang tidak punya reputasi. Karirnya di dunia medis sudah tamat. Siapa yang mau mempekerjakan perawat yang memalsukan hasil lab? Gue gak akan hancur sendirian, desis Clara. Sorot matanya berubah menjadi nekat dan gila. Kalau gue gak bisa bahagia sama Bram, lo juga gak boleh bahagia sama anak itu, Aruna. Clara merogoh tasnya, mencari sisa uang tunai yang ia miliki. Cukup untuk menyewa taksi ke alamat paviliun Aruna yang pernah ia intip dari data administrasi RS sebelum ia diusir. Sore harinya, di paviliun Aruna, wangi masakan memenuhi dapur kecil Aruna. Sejak postingannya viral, banyak orang yang bersimpati dan mencari tahu siapa sosok ibu pejuang itu. Ketika netizen menemukan akun catering Aruna, pesanan nasi kotak membludak.
Aruna sampai harus meminta bantuan dua tetangganya untuk memasak. "Mbak Aruna, istirahat dulu. Jahitannya nanti nyeri loh," tegur Bu Ratna sambil mengupas bawang. Aruna tersenyum, mengelap keringat di dahinya. "Nggak apa-apa, Bu. Ini rezeki Bara. Saya harus kumpulin uang buat tabungan pendidikannya nanti." Di kamar, Bara sedang tidur pulas di boks bayi sederhana namun nyaman. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu depan. "Brak, brak, brak. Keluar kamu Aruna. Keluar wanita ular." Suara teriakan melengking itu membuat Bara kaget dan menangis. Aruna meletakkan sutilnya. Wajahnya menegang. Ia kenal suara itu. Aruna berjalan cepat ke depan, membuka pintu. Di teras, Clara berdiri dengan penampilan kacau. Bajunya kusut, riasannya luntur. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, menonton keributan itu. "Mau apa kamu kesini?" tanya Aruna dingin. "Hapus postingan itu," jerit Clara sambil menunjuk wajah Aruna. "Gara-gara kamu, hidupku hancur. Bram memblokirku, aku diusir, dan semua orang menghujatku." Aruna tertawa kecil. Ia melipat tangannya di dada, berdiri tegak di ambang pintu. "Hidupmu hancur bukan karena postinganku, Clara. Hidupmu hancur karena kejahatanmu sendiri. Kamu memalsukan hasil lab. Kamu tidur dengan suami orang. Kamu menghina wanita lain. Itu namanya karma." "Alah, jangan sok suci." Clara maju, hendak menjambak rambut Aruna. Namun, sebelum tangan Clara menyentuh Aruna, sebuah tangan kekar menahan pergelangan tangan Clara. Clara menoleh kaget. Bram berdiri di sana. Napasnya terengah-engah. Rupanya Bram datang ke sana untuk menemui Aruna, namun justru melihat Clara yang sedang mengamuk. "Jangan sentuh dia," geram Bram. Matanya menatap Clara dengan kebencian yang mendalam. "Bram." Clara langsung mengubah ekspresinya menjadi memelas. "Sayang, tolong aku. Dia fitnah kita. Dia." "Cukup." Bram menghempaskan tangan Clara. "Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku sudah cek keabsahan ijazah dan riwayat kerjamu. Kamu akan dilaporkan ke polisi atas pemalsuan dokumen medis dan pencemaran nama baik. Polisi sedang jalan ke sini." Wajah Clara pucat pasi. Apa? "Pergi dari sini sebelum aku seret kamu ke kantor polisi sekarang juga," bentak Bram. Melihat Bram yang benar-benar murka dan tetangga yang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel, nyali Clara ciut. Ia mundur ketakutan, lalu lari terbirit-birit meninggalkan paviliun itu diiringi sorakan, "Hu!" dari tetangga Aruna. Kini, tinggal Bram dan Aruna yang berdiri berhadapan di teras. Bram menatap Aruna dengan penuh harap. Ia merasa sudah menjadi pahlawan karena mengusir Clara. "Deh?" Bram tersenyum canggung. "Aku sudah usir dia. Aku sudah diskors dari RS karena masalah ini. Aku rela kehilangan karirku demi kamu. Maafkan aku ya. Izinkan aku melihat Bara." Aruna menatap mantan suaminya itu tanpa ekspresi. "Kamu pikir dengan mengusir Clara, dosamu lunas?" tanya Aruna pelan. "Aku." "Pulanglah, Dok," potong Aruna. Ia mundur masuk ke dalam rumah. "Terima kasih sudah mengusir sampah itu. Tapi jangan harap pintu rumahku terbuka untuk sampah yang satu lagi." Blam. Pintu ditutup keras tepat di depan wajah Bram. Bram terpaku menatap kayu pintu yang tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara tangisan bayi, anaknya, yang ditenangkan oleh Aruna. Suara yang begitu dekat, namun terasa jutaan kilometer jauhnya. Sore itu, Bram duduk di teras kontrakan mantan istrinya sampai hujan turun, membiarkan tubuhnya basah kuyup, berharap air hujan bisa membasuh rasa penyesalan yang membakar jiwanya. Namun sia-sia. Bram ambruk. Tubuhnya yang kekar tidak sanggup menahan dinginnya hujan semalaman dan panasnya api penyesalan yang membakar batinnya. Ia ditemukan pingsan di teras rumah orang tuanya keesokan paginya, menggigil hebat dengan bibir membiru. Bu Ratih, ibunda Bram, menjerit histeris saat asisten rumah tangga menemukannya. "Bram, ya Allah, Nak, kenapa kamu seperti gembel begini?" Bram digotong masuk ke kamar mewahnya yang dulu ia tempati sebelum menikah. Dokter pribadi keluarga dipanggil.
Diagnosanya, demam tinggi akibat kelelahan ekstrim dan stres berat, memicu gejala tifus dan pneumonia ringan. Dalam igauannya yang panas, Bram terus meracau. Aruna, maaf anakku. Bara. Jangan pergi, aku salah. Clara bohong. Aruna tidak mandul. Bu Ratih yang duduk di tepi ranjang sambil mengompres dahi putranya tertegun. Tangannya berhenti bergerak. Aruna? Gumam wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan emas berlebihan itu. Kenapa dia memanggil nama wanita pembawa sial itu? Dan anak? Rasa penasaran bercampur kekhawatiran membuat Bu Ratih membuka ponsel Bram yang tergeletak di nakas. Ponsel itu tidak dikunci. Betapa terkejutnya Bu Ratih saat melihat galeri foto terakhir. Foto-foto hasil tangkapan layar dari akun sosial media Aruna. Foto bayi laki-laki tampan yang sedang tertidur. Wajah bayi itu bagaikan pinang dibelah dua dengan Bram saat bayi. Ya Tuhan! Bu Ratih menutup mulutnya. Ini cucuku? Bu Ratih segera membuka grup WhatsApp sosialitanya. Di sana, berita viral tentang Dr. B sedang menjadi topik hangat. Teman-teman arisannya, yang biasanya memuji kesuksesan Bram, kini mengirimkan link berita dengan komentar sinis. Jeng Ratih, ini bukan Bram kan? Kok inisialnya sama? Masa sih Bram nelantarin istri hamil demi pelakor mandul? Katanya mantunya Jeng Ratih yang baru itu bermasalah ya. Wajah Bu Ratih merah padam karena malu. Harga dirinya sebagai ibu dari dokter terpandang runtuh seketika. Ternyata selama ini dia salah. Dia yang selalu menyindir Aruna setiap kali berkunjung. Kapan hamil? Jangan-jangan kamu mandul. Ngerugiin anak saya aja kasih makan istri gak guna. Kini tertampar kenyataan. Aruna subur. Aruna melahirkan pewaris tunggal keluarga Bramantio. Dan yang lebih parah, menantu barunya, Clara, yang ia bangga-banggakan karena pandai mengambil hati, ternyata adalah penipu dengan rahim rusak. Kurang ajar Clara, geram Bu Ratih. Dan bodohnya kamu, Bram. Namun, di balik kemarahannya, muncul secercah harapan egois. Cucu laki-laki. Keluarga besarnya sangat mendambakan cucu laki-laki. Itu adalah darah dagingnya. Penerus marga. Anak itu harus diambil. Gumam Bu Ratih, matanya berkilat licik. Aruna tidak punya apa-apa. Dia cuma penjual nasi kotak sekarang. Cucu dokter tidak pantas dibesarkan di kontrakan kumuh. 2 hari kemudian, Aruna sedang sibuk menata nasi tumpeng mini pesanan pelanggan di meja dapur pavilionnya. Bisnis cateringnya semakin lancar. Ia baru saja merekrut 1 asisten lagi untuk membantu memasak. Bara sedang anteng di bouncernya, bermain dengan mainan gantung. Suara klakson mobil mewah terdengar di depan pagar. Bukan mobil Bram. Itu mobil Alphard putih yang sangat Aruna kenal. Aruna menghela napas panjang. Ia tahu hari ini akan datang. Bu Ratih turun dari mobil dengan gaya angkuh seperti biasa, diiringi sopir yang membawakan parsel buah besar dan perlengkapan bayi mahal. Mbak, ada tamu, bisik asisten Aruna, sedikit takut melihat penampilan Bu Ratih yang glamor. Biarkan dia masuk. Lanjutkan kerjamu di dapur belakang, perintah Aruna tenang. Aruna tidak menyuguhkan minum. Ia bahkan tidak mempersilakan duduk. Ia berdiri di dekat boks bara seolah menjadi perisai bagi anaknya. Bu Ratih masuk, matanya langsung menyapu ruangan kontrakan yang sempit itu dengan tatapan merendahkan. Namun, saat matanya mendarat pada bayi di bouncer, tatapannya berubah menjadi berbinar tamak. Ya ampun, ganteng sekali. Bu Ratih melangkah maju, tangannya terulur ingin menggendong. Ini pasti Baraya, cucu Oma. Jangan sentuh. Suara Aruna menggelegar, membuat langkah Bu Ratih terhenti seketika. Sopir yang membawa parsel sampai kaget. Aruna, kamu berani membentak saya? Bu Ratih melotot, naluri nyonya besarnya keluar. Saya ini neneknya. Itu darah daging anak saya. Nenek? Aruna tertawa sinis. Ia berjalan mendekat, menatap mantan mertuanya itu tanpa rasa takut. Di mana Anda saat saya diusir dari rumah? Di mana Anda saat anak Anda menghina saya mandul di depan keluarga besar saat Lebaran tahun lalu? Bu Ratih terdiam sejenak, lalu mencoba melembutkan suaranya. Strategi rubah.
Aruna sayang, yang lalu biarlah berlalu. Namanya juga manusia tempatnya salah. Bram sedang sakit parah sekarang. Dia memanggil-manggil namamu dan Bara. Ibu kesini mau menjemput kalian. Kasihan Bara kalau tinggal di tempat sempit begini. Nanti kena penyakit. Tempat ini bersih dan penuh kasih sayang. Lebih sehat daripada rumah mewah yang isinya manusia-manusia berhati iblis. Balas Aruna tajam. Jaga mulutmu. Bentak Bu Ratih, kesabarannya habis. Dengar ya, Aruna. Bram itu ayahnya. Secara hukum dan agama, dia punya hak asuh. Kamu jangan egois. Kamu pikir kamu sanggup membiayai anak ini sampai kuliah dengan jualan nasi bungkus begini? Serahkan Bara pada kami. Kami akan kasih kamu kompensasi. 1 miliar? 2 miliar? Sebut saja. Asal kamu serahkan hak asuh Bara dan pergi dari kota ini. Aruna menatap wanita tua di hadapannya dengan rasa jijik yang luar biasa. Mereka tidak pernah berubah. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk ikatan ibu dan anak. Aruna mengambil parsel buah yang dibawa sopir, lalu melemparkannya keluar pintu. Buah-buahan mahal itu menggelinding kotor di tanah. Bawa uang Anda. Bawa parsel Anda. Dan bawa anak laki-laki Anda yang tidak berguna itu ke neraka sekalian. Ucap Aruna dingin, setiap katanya penuh penekanan. Anda bilang saya tidak sanggup? Lihat nanti. Saya akan besarkan Bara menjadi laki-laki hebat yang menghormati wanita, tidak seperti ayahnya yang dididik oleh ibu yang gagal seperti Anda. Wajah Bu Ratih memerah padam, dadanya naik turun menahan amarah. Belum pernah ada yang berani menghinanya sefrontal ini. Kamu akan menyesal. Aruna, saya akan sewa pengacara termahal. Saya akan ambil Bara secara paksa lewat pengadilan. Kamu tidak akan menang melawan keluarga Bramantio, ancam Bu Ratih sambil menunjuk-nunjuk wajah Aruna. Silakan, tantang Aruna. Silakan tuntut saya. Dan saya akan buka semua borok keluarga Anda di pengadilan. Tentang perselingkuhan Bram, tentang pemalsuan data medis Clara yang direstui diam-diam, dan tentang kekerasan verbal yang Anda lakukan pada saya selama 5 tahun. Kita lihat, siapa yang akan hancur lebur. Ancaman itu telak. Bu Ratih tahu reputasi keluarga mereka sedang di ujung tanduk. Jika Aruna membuka semuanya di pengadilan terbuka, habislah sudah sisa kehormatan mereka. Tiba-tiba, Bara menangis kencang. Naluri Aruna langsung beralih. Ia segera menggendong anaknya, menepuk-nepuk punggungnya, dan memunggungi Bu Ratih. Keluar, perintah Aruna tanpa menoleh. Sebelum saya siram air garam. Bu Ratih menghentakkan kakinya dengan kesal. Awas kamu. Tunggu saja. Wanita itu berbalik dan pergi dengan kekalahan telak. Aruna mendengar suara pintu mobil dibanting kasar dan mesin menderu menjauh. Setelah hening, tubuh Aruna merosot ke kursi. Kakinya gemetar. Melawan mantan mertua yang selama ini ia takuti membutuhkan keberanian luar biasa. Aruna memeluk Bara erat-erat, menciumi pipi gembilnya yang basah air mata. Gak akan ada yang bisa ambil kamu dari ibu, nak. Siapapun itu, nenek sihir sekalipun. Malam harinya, di rumah sakit. Bram sudah siuman, meski tubuhnya masih lemah. Infus menancap di tangannya. Bu Ratih duduk di sofa kamar VIP, wajahnya masam. Gimana, Bu? Ibu ketemu Aruna? Bara gimana? Tanya Bram dengan suara parau, penuh harap. Bu Ratih mendengus kasar. Mantan istrimu itu sudah gila. Bram, dia mengusir ibu. Dia menghina ibu. Dia bilang kamu dididik oleh ibu yang gagal. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Bram memejamkan matanya, rasa sakit di dadanya semakin menjadi. Ia tahu persis kenapa Aruna bersikap begitu. Itu wajar, Bu. Bisik Bram. Wajar apanya? Bu Ratih tidak terima. Kita harus ambil anak itu, Bram. Dia pewaris kita. Kita tuntut hak asuh. Jangan, teriak Bram tiba-tiba, membuat ibunya terlonjak. Bram menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Jangan ganggu dia lagi, Bu. Cukup. Kita sudah cukup menyakiti dia. Kalau ibu nekat nuntut hak asuh, Aruna akan semakin benci sama aku. Peluangku untuk dimaafkan akan hilang selamanya.
Jadi kamu mau diam saja cucu ibu dibawa tukang catering? Dia ibunya, Bu. Ibu yang baik. Jauh lebih baik dari ibu. Ucap Bram lirih, namun menusuk hati Bu Ratih. Apa maksudmu? Ibu sadar enggak? Sifatku yang suka meremehkan orang, yang arogan itu turunan dari ibu. Dan karena sifat itu, aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Bram membalikan badannya membelakangi ibunya, menarik selimut hingga menutupi kepala. Ia menangis dalam diam. Bu Ratih terdiam kaku. Kalimat putranya menampar kesadarannya. Ruangan VIP yang dingin itu kini terasa sangat sepi. Sesepi masa depan keluarga mereka tanpa tawa cucu yang didambakan. Sementara itu, di luar sana, Karma masih belum selesai bekerja. Pihak manajemen rumah sakit baru saja mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke email Bram. Isinya bukan tentang skorsing lagi, melainkan pemecatan tidak hormat akibat pelanggaran kode etik berat yang mulai terbukti dari penyelidikan internal terhadap Clara. Bram kehilangan istrinya, anaknya, kesehatannya, dan kini karirnya. 3 tahun kemudian, langit kota cerah, seolah ikut merayakan kesuksesan seorang wanita yang kini wajahnya terpampang di majalah bisnis lokal dengan judul Aruna Wijaya, dari dapur rumah tangga menjadi ratu kuliner. Di sebuah gedung serbaguna mewah di pusat kota, keramaian sedang terjadi. Bunga papan ucapan selamat berjajar rapi sepanjang 100 meter. Hari ini adalah grand opening restoran ketiga milik Aruna, Dapur Bara Resto. Aruna berdiri di tengah ruangan, mengenakan dress batik modern berwarna marun yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya yang dulu sering dikuncir asal-asalan, kini ditata rapi bergelombang. Wajahnya bersinar, bukan karena makeup mahal, tapi karena aura kebahagiaan dan kepercayaan diri yang meluap. Selamat ya, Bu Aruna. Sukses terus. Sapa seorang pejabat kota yang menyalami tangannya. Terima kasih banyak, Pak. Silakan dicicipi hidangan khas kami, jawab Aruna dengan senyum ramah yang profesional. Di kakinya, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun, berwajah tampan dengan pipi gembil dan mata bulat cerdas, menarik-narik ujung gaunnya. Dia mengenakan kemeja batik kecil yang senada dengan ibunya. Mama, Bara mau es krim, celoteh bocah itu cadel. Aruna menunduk, mensejajarkan tingginya dengan putranya. Senyum bisnisnya berubah menjadi senyum keibuan yang hangat. Boleh, sayang. Tapi duduk yang manis sama Tante Ratna dulu ya. Mama masih harus sapa tamu. Bara mengangguk patuh. Oke, Mama bos. Aruna tertawa renyah, mencium pipi anaknya. Siapa sangka, bayi yang dulu lahir di tengah badai dan penolakan, kini tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan menjadi pusat dunia Aruna. Bara adalah alasan Aruna bekerja keras siang malam, membangun bisnis catering dari nol, hingga menjadi restoran besar seperti sekarang. Aruna tidak hanya bangkit. Dia terbang. Di pinggiran kota yang kumuh. Kontras dengan kemewahan di pusat kota, suasana di sebuah ruko tua berlantai 2 di pinggiran kota terasa suram. Pelang nama di depan ruko itu sudah mulai pudar warnanya terkena panas dan hujan. Klinik Umum Kandungan Dr. Bramantio. Di dalam ruang praktik yang sempit dan berbau obat nyamuk bakar, Bram duduk melamun. Kipas angin berderit memutar udara panas. Penampilan Bram berubah drastis. Dulu ia selalu klimis, wangi, dan memakai barang branded. Kini, rambutnya mulai memutih di bagian tepi, perutnya sedikit buncit karena pola makan buruk, dan kantung matanya tebal. Kemejanya adalah kemeja lama yang warnanya sudah kusam. Dok, sepi banget ya hari ini, keluh perawat satu-satunya yang ia pekerjakan. Gajinya sering telat. Sabar, sus. Nanti sore mungkin ada pasien, jawab Bram lesu. 3 tahun ini adalah neraka bagi Bram. Setelah dipecat secara tidak hormat dari RS Permata Bunda, Bram masuk dalam daftar hitam, blacklist, tidak resmi di kalangan rumah sakit besar kota itu. Tidak ada yang mau mempekerjakan dokter yang viral karena menelantarkan istri dan memalsukan data medis. Meski Clara pelakunya, kelalaian Bram dianggap fatal. Izin praktiknya sempat dibekukan 6 bulan. Setelah urus sana-sini dan menghabiskan tabungan, ia akhirnya bisa membuka praktik mandiri kecil-kecilan ini. Namun, pasien yang datang kebanyakan masyarakat kelas bawah yang tidak mampu membayar mahal, atau mereka yang tidak tahu masa lalu Bram.
Dan Clara? Wanita itu sudah lama menghilang. Terakhir Bram dengar, Clara dipenjara 1,5 tahun karena kasus pemalsuan dokumen dan penipuan, lalu kabur keluar pulau setelah bebas karena malu. Bram tidak peduli lagi. Yang menghantui Bram setiap malam hanyalah satu, Aruna dan Bara. Bram mengambil ponselnya yang layarnya retak. Ia membuka Instagram. Ia memfollow akun restoran Aruna menggunakan akun palsu, karena akun aslinya sudah diblokir Aruna sejak lama. Ia melihat siaran langsung, live, pembukaan restoran Aruna. Bram melihat Aruna tertawa. Bram melihat Bara berlarian dengan ceria. "Bara?" bisik Bram. Jarinya menyentuh layar ponsel. "Kamu sudah besar, nak. Maafkan papa." Mata Bram tertuju pada lokasi acara di postingan itu. Gedung Emerald Hall. Jaraknya hanya 15 km dari sini. Rindu yang membuncah mengalahkan rasa malunya. Bram berdiri, menyambar kunci motor bebek bututnya. Mobil mewahnya sudah lama dijual untuk membiayai pengobatan ibunya yang sempat stroke ringan karena stres memikirkan jatuhnya wibawa keluarga. "Sus, saya keluar sebentar. Kalau ada pasien, suruh tunggu," pamit Bram. "Mau kemana, Dok?" "Mau melihat masa depan yang saya sia-siakan," gumam Bram pelan, lalu pergi. Gedung Emerald Hall. Bram memarkirkan motor bebeknya di area parkir yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Satpam sempat menatapnya curiga karena pakaiannya yang lusuh, kemeja batik yang agak lecek dan celana bahan yang kepanjangan. "Maaf Pak, ini acara private invitation," tegur Satpam di pintu masuk. Saya kerabat pemilik restoran." "Bohong Bram." Suaranya bergetar. "Saya cuma mau ngasih selamat sebentar dari jauh." Melihat wajah Bram yang memelas dan matanya yang berkaca-kaca, Satpam itu akhirnya luluh. "Ya udah, jangan bikin keributan ya Pak. Lewat pinggir saja." Bram menyelinap masuk. Udara dingin AC dan aroma makanan lezat menyambutnya. Ia bersembunyi di balik pilar besar, matanya menyapu ruangan. Di sana, di atas panggung kecil, Aruna sedang memotong tumpeng. Ia terlihat begitu bercahaya. Jauh lebih cantik daripada saat menjadi istrinya dulu. Dulu, cahaya Aruna redup karena tertutup bayang-bayang ego Bram. Sekarang, tanpa Bram, Aruna bersinar terang benderang. Dan di samping Aruna, berdiri seorang pria tegap berjas rapi yang sedang menggendong Bara. Pria itu tampan, terlihat mapan dan berwibawa. Dada Bram sesak. Cemburu membakar hatinya. Siapa pria itu? Bara tertawa lepas saat pria itu membisikkan sesuatu, lalu mencium pipi Bara. Pemandangan itu meremukan hati Bram. Pria asing itu mendapatkan tempat yang seharusnya milik Bram. Acara formal selesai. Tamu mulai makan. Aruna turun dari panggung dan berjalan menuju meja VIP. Bram tidak tahan lagi. Kakinya bergerak sendiri. "Aruna." Suara Bram terdengar parau di tengah riuh rendah percakapan tamu. Aruna berhenti. Ia menoleh. Senyum di wajahnya perlahan memudar saat melihat sosok lusuh yang keluar dari balik pilar. Suasana di sekitar mereka hening seketika. Beberapa tamu yang mengenali wajah, dokter viral, itu mulai berbisik-bisik. "Mas Bram," ucap Aruna datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya nada datar seperti menyapa orang asing yang salah alamat. Bram berjalan mendekat dengan langkah gontai. Matanya tertuju pada Bara yang kini berdiri di samping Aruna, memegang tangan ibunya erat-erat. "Bara?" panggil Bram lirih. Ia berjongkok, mengulurkan tangannya yang gemetar. "Ini Papa, nak." "Papa Bram." Bara mundur, bersembunyi di balik kaki Aruna. Wajah bocah itu bingung dan takut. "Mama, Om ini siapa? Kok bau apek?" tanya Bara polos dengan suara lantang khas anak kecil. "Jeb." Hati Bram hancur berkeping-keping. Anak kandungnya sendiri tidak mengenalinya, bahkan mengomentari baunya. "Bara sayang, ini teman lama Mama," jawab Aruna tenang, mengusap kepala Bara. Ia tidak mau merusak mental anaknya dengan mengenalkan Bram sebagai ayah di situasi seperti ini. Aruna menatap Bram. "Untuk apa kamu kesini, Mas? Membuat keributan?" "Aku rindu, Aruna." Bram menangis.
Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang mengkilap. Aku rindu anakku. Aku rindu kamu. Lihat aku sudah hancur. Dek, aku kena karma. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku rela jadi apapun. Jadi sopirmu, jadi pengasuh bara, asalkan aku bisa dekat dengan kalian. Para tamu menatap Bram dengan pandangan kasihan bercampur jijik. Mantan dokter spesialis yang sombong itu kini mengemis di depan umum. Pria berjas yang tadi menggendong bara maju selangkah, hendak mengusir Bram, tapi Aruna mengangkat tangan, menahannya. Mas Bram, ucap Aruna lembut namun tegas. Bangun. Jangan permalukan dirimu lebih jauh. Bram mendongak, matanya penuh harap. Kamu memaafkanku? Aku sudah memaafkanmu sejak lama, jawab Aruna. Wajah Bram cerah seketika. Benarkah? Kita bisa kembali? Aku memaafkanmu demi ketenangan jiwaku sendiri, bukan untuk memberimu kesempatan masuk kembali ke hidupku. Potong Aruna telak. Aruna menunduk, menatap mantan suaminya dengan tatapan iba, seperti melihat pengemis di jalanan. Lihat sekelilingmu, Mas. Lihat aku. Lihat bara. Kami sudah bahagia. Luka yang kamu torehkan sudah sembuh, menjadi jaringan parut yang membuat kami kuat. Tapi kamu masih terjebak di masa lalu, meratapi nasib. Aruna. Pulanglah, kata Aruna. Ia mengambil sebuah amplop dari tas tangannya, amplop berisi bonus untuk karyawannya, dan meletakkannya di tangan Bram. Bukan sebagai nafkah, bukan sedekah. Anggap saja ini sumbangan untuk klinikmu yang sepi. Gunakan untuk beli obat yang layak buat pasienmu. Jadilah dokter yang benar kali ini, meski di pinggiran. Bram menatap amplop tebal di tangannya. Hatinya tercabik-cabik. Harga dirinya diinjak-injak dengan cara yang sangat halus dan elegan. Aruna memberinya uang karena kasihan, bukan karena butuh. Ayo, Pak Arya. Kita lanjut ke meja tamu, ajak Aruna pada pria berjas di sampingnya, mengabaikan Bram yang masih berjongkok. Siap, Bu Bos. Yuk jagoan, pria bernama Arya itu menggendong bara lagi. Dah Om Apek. Lambai bara polos saat digendong menjauh. Bram ditinggalkan sendirian di tengah ruangan megah itu. Dikucilkan. Diabaikan. Dianggap tidak ada. Rasanya jauh lebih sakit daripada dimaki-maki. Perasaan tidak dianggap. Persis seperti yang ia lakukan pada Aruna dulu, kini berbalik menghantamnya 100 kali lipat. Bram meremas amplop itu, berdiri dengan lutut gemetar, dan berjalan keluar gedung diiringi tatapan sinis orang-orang. Di luar, langit mulai mendung. Bram menyalakan motor bututnya. Saat ia memakai helm, ia melihat sebuah baliho besar di seberang jalan. Iklan klinik fertilitas, kesuburan, besar yang baru buka. Di baliho itu, terpampang wajah dokter utamanya. Itu Clara. Bram membelalakan mata. Clara? Jadi dokter? Ia menyipitkan mata. Tidak. Bukan sebagai dokter. Di pojok bawah baliho tertulis kecil. Testimonial keberhasilan, Nyonya. Clara, berhasil hamil setelah 4 tahun berjuang. Bram tertawa. Tawa yang gila dan miris. Ternyata setelah keluar dari penjara, Clara menikah dengan duda kaya raya tua Bangka, dan dengan uang suaminya, ia menjalani pengobatan mahal di luar negeri hingga bisa hamil. Si jahat Clara mendapatkan kebahagiaan, meski dengan cara instan. Si baik Aruna mendapatkan kebahagiaan sejati dengan kerja keras. Hanya Bram. Hanya Bram yang tersisa sendirian di tengah-tengah, membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Adilkah ini, Tuhan? Teriak Bram pada langit yang mulai meneteskan hujan. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara guntur yang menggelegar, seolah menertawakan kebodohan seorang pria yang membuang berlian demi kerikil, dan kini kerikil pun tak sudi padanya. 6 bulan kemudian, musim hujan kembali datang, seolah memutar ulang kenangan pahit 3 tahun lalu saat Aruna diusir dan melahirkan sendirian di tengah badai. Namun kali ini, hujan itu tidak lagi menakutkan bagi Aruna. Ia menikmatinya dari balik jendela kaca besar di ruang tamu rumah barunya yang mewah. Aruna sedang menyesap teh hangat. Di pangkuannya, ada sebuah undangan pernikahan berwarna krem emas. Tertera nama, Aruna Wijayas Arya Dwi Pangga. Ya,
Aruna akhirnya membuka hatinya. Arya, investor yang membantunya mengembangkan restoran sekaligus pria sabar yang menyayangi Bara seperti anak kandung sendiri, berhasil meluluhkan benteng pertahanan Aruna. "Ma, dasi Bara mana?" Suara kecil itu membuyarkan lamunan Aruna. Bara berlari kecil menghampirinya, sudah rapi dengan setelan jas mini. Hari ini mereka akan melakukan foto pre-wedding di taman kota. "Ada di kamar, sayang." "Yuk, Om Arya sudah jemput," ajak Aruna tersenyum. Di luar pagar, Arya sudah menunggu dengan payung, siap melindungi calon istri dan anak sambungnya dari rintik hujan. Sebuah pemandangan keluarga yang sempurna. Sementara itu, di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon trembesi tua, sesosok pria kurus kering memperhatikan mereka dengan tatapan kosong. Bram. Kondisinya semakin memprihatinkan. Klinik pinggirannya bangkrut 2 bulan lalu karena ia digugat malpraktik oleh pasien, akibat ketidaktelitian Bram yang sedang depresi saat meresepkan obat. Izin praktiknya dicabut permanen. Rumah orang tuanya disita bank karena utang ibunya yang menumpuk demi gaya hidup sosialita yang tak mau turun kasta. Kini, Bram benar-benar tidak punya apa-apa. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit seukuran peti mati. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang menjadi juru parkir liar. Dokter spesialis kandungan yang dulu dihormati itu, kini tak lebih dari sampah masyarakat. "Bahagialah, Aruna," bisik Bram, suaranya parau dan lemah. Batuk kering menyentak dadanya. Ia memuntahkan sedikit darah ke telapak tangannya. Tubuhnya digerogoti penyakit, namun ia tidak punya biaya untuk berobat. Dan sejujurnya, ia tidak punya keinginan untuk sembuh. Melihat Arya menggandeng tangan Aruna dan menggendong Bara masuk ke dalam mobil mewah, hati Bram terasa dicabik-cabik. Seharusnya itu dia. Posisi itu miliknya. Tapi ia menukarnya dengan kebodohan dan kesombongan. Mobil Arya melaju perlahan meninggalkan komplek perumahan. Bram menyalakan motor bututnya, mengikuti mereka dari kejauhan. Ia tahu ini obsesif. Tapi ia hanya ingin melihat wajah anaknya untuk terakhir kali. Firasatnya mengatakan, waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Taman kota. Sesi pemotretan berlangsung ceria. Hujan sudah reda, menyisakan pelangi tipis. Aruna dan Arya berpose natural, sementara Bara berlarian mengejar balon gas yang dipegang asisten fotografer. Bram memarkir motornya jauh di sudut taman. Ia duduk di bangku taman yang basah, mengawasi dari jarak 50 meter. Matanya tak lepas dari Bara. "Ganteng sekali kamu, nak," gumam Bram. Air matanya menetes, bercampur dengan keringat dingin. Dadanya sesak sekali hari ini. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Balon yang dipegang asisten terlepas. "Balonku," teriak Bara. Bocah kecil itu refleks berlari mengejar balon yang terbang rendah menuju jalan raya di samping taman. "Bara, jangan lari," teriak Aruna panik. Ia dan Arya segera berlari mengejar, tapi jarak mereka terlalu jauh. Bara berlari kencang, matanya hanya tertuju pada balon. Ia tidak melihat lampu lalu lintas yang hijau bagi kendaraan. Ia melompat turun ke aspal jalan raya. Dari arah kanan, sebuah truk pengangkut pasir melaju dengan kecepatan sedang namun stabil. Sopir truk membunyikan klakson panjang, tin, tapi remnya tidak pakem di jalan licin. "Bara!" jerit Aruna histeris. Waktu seakan melambat. Aruna tahu ia tidak akan sempat. Tapi ada satu orang yang sempat. Bram. Sejak tadi matanya tak lepas dari Bara. Begitu melihat Bara lari ke jalan, naluri ayahnya mengambil alih sisa tenaga di tubuhnya yang sakit. Bram berlari secepat kilat, lebih cepat dari yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Tepat saat moncong truk berjarak 2 meter dari tubuh mungil Bara, Bram melompat. Ia mendekap tubuh anaknya, memutar badannya, dan melemparkan Bara ke sisi trotoar yang aman penuh rumput. Brak! Suara benturan keras terdengar mengerikan. Tubuh Bram terpental 5 meter setelah dihantam bumper besi truk itu. Ia berguling di aspal, lalu diam tak bergerak. Darah segar mengalir deras dari kepalanya, membasahi jalanan yang masih lembab oleh hujan. "Mama!" Tangis Bara pecah di rumput. Ia lecet sedikit, tapi selamat. Aruna sampai di tepi jalan dengan wajah pucat pasi. Ia memeluk Bara erat-erat, memeriksa seluruh tubuh anaknya.
Bara. Ya Allah, nak. Mas Arya, tolong Bara. Aruna menyerahkan Bara pada Arya, lalu matanya tertuju pada sosok yang tergeletak di tengah jalan. Kerumunan orang mulai melingkar. Ada yang ketabrak. Penyelamatnya ketabrak. Aruna melangkah gemetar mendekati tubuh itu. Jas parkir lusuh yang dikenakan pria itu tersingkap, memperlihatkan kemeja batik tua yang dulu pernah Aruna belikan saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Mas Bram, bisik Aruna. Aruna jatuh berlutut di samping tubuh mantan suaminya. Wajah Bram hancur, napasnya tersengal-sengal dan berbuih darah. Tapi matanya terbuka sedikit, menatap langit. Mas. Aruna meraih tangan Bram yang dingin dan kasar. Tangan yang dulu halus memegang pisau bedah, kini penuh kapalan dan luka. Bram menoleh sedikit. Ia melihat Aruna. Ia mencoba tersenyum, meski darah keluar dari sudut bibirnya. Bara selamat, bisik Bram, suaranya nyaris tak terdengar. Selamat, Mas. Bara selamat. Kamu menyelamatkannya? Aruna menangis. Rasa benci itu mendadak hilang, tergantikan oleh rasa iba yang mendalam. Syukurlah. Bram terbatuk, memuntahkan darah lagi. Napasnya makin berat. Aruna, maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Bertahanlah, ambulans sedang datang. Bram menggeleng lemah. Tidak, ini akhirnya. Aku pantas mendapatkannya. Mata Bram mulai meredup. Ia menatap Aruna lekat-lekat, merekam wajah wanita yang ia sia-siakan itu untuk terakhir kalinya. Kamu benar, ucap Bram dengan sisa napas terakhirnya. Yang mandul, bukan kamu. Tapi aku, hatiku yang mandul dari rasa syukur. Mas Bram. Mata Bram perlahan tertutup. Genggaman tangannya di jari Aruna melemah, lalu terlepas jatuh ke aspal. Dokter Bramantio, pria yang dulu begitu angkuh, menghembuskan napas terakhirnya di jalanan aspal yang dingin, dipelukan mantan istri yang pernah ia buang, setelah melakukan satu-satunya hal benar dalam hidupnya, menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Hujan turun lagi dengan deras, seolah langit ikut menangis membasuh dosa-dosa sang dokter. 1 minggu kemudian, pemakaman umum itu sepi. Hanya ada gundukan tanah merah yang masih basah dengan nisan kayu sederhana bertuliskan, Bramantio bin Haryono. Tidak ada pelayat mewah. Ibu Bram tidak datang karena stroke-nya kambuh parah setelah mendengar kabar kematian anak tunggalnya. Teman-teman dokter Bram juga tidak ada yang tahu atau mungkin tidak peduli. Aruna berdiri di depan makam itu, mengenakan pakaian hitam. Di sebelahnya, Arya memegang payung hitam besar. Bara berdiri di depan, memegang sekeranjang bunga mawar putih. Mama, Om penyelamat Bobo di sini? Tanya Bara polos. Aruna berjongkok, mengusap kepala Bara. Ia memutuskan untuk jujur, namun dengan bahasa yang dimengerti anak kecil. Iya, sayang. Om ini, sebenarnya dia ayah kandung Bara. Dia pergi ke surga setelah menyelamatkan Bara. Bara doakan ayah ya. Bara mengangguk, lalu menaburkan bunga mawar itu ke atas makam. Makasih ayah Bram. Bara janji nggak lari-lari ke jalan lagi. Dadah ayah. Kalimat polos itu terdengar begitu menyentuh hati. Aruna berdiri, menatap nisan itu. Hutangmu lunas, Mas. Bisik Aruna dalam hati. Kamu menebus kesalahanmu dengan nyawamu. Semoga kamu tenang di sana. Aku janji, Bara akan tumbuh menjadi laki-laki yang tahu cara menghargai wanita, tidak sepertimu dulu. Aruna menoleh pada Arya yang menatapnya dengan sabar. Arya tidak cemburu. Ia mengerti bahwa ini adalah penutup bab masa lalu Aruna. Sudah siap pulang? Tanya Arya lembut, mengulurkan tangannya. Aruna tersenyum, menyambut uluran tangan Arya. Genggaman Arya hangat dan kokoh. Genggaman masa depan. Sudah. Ayo kita pulang, jawab Aruna mantap. Mereka bertiga berjalan meninggalkan area pemakaman. Aruna tidak menoleh lagi ke belakang. Di belakang mereka, matahari mulai bersinar menembus awan mendung, menyinari makam Bram yang sunyi. Langit kembali biru cerah. Badai rumah tangga itu telah usai sepenuhnya. Aruna, sang wanita yang dulu dihina dan dicampakan, kini berjalan tegak menuju kebahagiaan yang hakiki. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya.